Bab 2903. Gao Qiji berkata, "Nama saya Gao Qiji, putra ketiga dari keluarga Gao di ujung utara. Anda pasti pernah mendengar tentang keluarga Gao saya, bukan? Begitu banyak dari kalian berkumpul di sini. Mengapa kalian begitu seksi?" Gao Qiji memperkenalkan dirinya, lalu bertanya. Tampaknya Gao Qiji ingin semua orang takut dengan kekuatan keluarga Gao, lalu perlakukan dia dengan hormat. Sayang sekali suara Gao Qiji jatuh, dan tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan beberapa biksu yang kuat mendengus dingin dengan jijik di mata mereka. Kali ini, Gao Qiji membuat Gao Qiji sedikit malu, tetapi dia tidak bisa marah. Lagi pula, bawahan yang dibawanya hanyalah peringkat kelima dari alam tubuh bugar. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Gao Qiji hanya bisa menatap Wagang dengan malu dan berkata, "Wagang, apa yang terjadi di sini?" Dia juga lebih akrab dengan Tangki Genteng. Meskipun keduanya adalah musuh sebelumnya, mereka tidak perlu bertarung lagi sekarang. Anda bertarung sampai mati. Gunung es runtuh dan sebuah gua muncul di sini, yang mungkin merupakan lokasi harta karun itu. Wafang menunjuk ke gua yang gelap dan berkata, Gao Qiji berjalan ke pintu masuk gua dan melihat ke dalam, hanya untuk menemukan bahwa di dalamnya gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun. Karena ini mungkin posisi Bao Cai, ayo masuk dan lihat. Gao Qi memandangi semua orang. Dia tidak mengerti orang-orang ini sangat kuat, mengapa tidak ada yang masuk. Semua orang memandang Gao Qiji, yang memiliki kekuatan peringkat ketiga dari Body Fit Realm, tapi dia tampak seperti sedang menarik, sepenuhnya. Ini seperti menantu laki-laki. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Gao Qiji mendengus dingin dan berkata, "Sekelompok orang pengecut, jika kamu tidak masuk. Pergi, aku akan masuk dan melihat. Ikuti aku. Jangan lari." Seorang pelayan pedagang membujuk Sang Qiji. Ada atmosfer yang sangat dingin di dalam gua ini, dan berbahaya untuk masuk dengan gegabah. Gao Qiji memberitahu beberapa pengikut. Tuan muda ketiga, jangan masuk ke gua yang tidak dikenal ini dengan enteng. Tidak ada yang masuk, jadi siapa yang tahu jika ada harta karun di gua ini? Gao Qiji sama sekali tidak mendengarkan nasihat. Melihat Gao Qiji ingin masuk, Chen Ping pun berkata dengan lantang. Lagi pula, Gao Qilan menyelamatkan Huo Feng dan Yu Meng, dan keduanya masih tinggal di rumah Gao. Jika Chen Ping menyaksikan kematian Gao Qiji tanpa mengingatkannya, itu akan sedikit tidak menarik. Kalau begitu, aku akan merasa kasihan pada Gao Qilan. Gao Qiji sangat ketat, tetapi Chen Ping tahu bahwa Gao Qilan sangat mencintai Gao Qilan. Udara yang sangat dingin. Sang Qiji terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin keluarga Gao kami takut dengan udara yang sangat dingin? Kami melakukan latihan semacam itu, dan kami baik-baik saja dalam cuaca dingin yang parah. Kungfu yang dipraktikkan oleh keluarga Gao adalah menggunakan udara dingin yang parah di ujung utara untuk membantunya berlatih. Jadi ketika keluarga Gao mereka bergerak, ada nafas sedingin es, yang bisa membekukan orang seketika. Bagaimana mungkin Gao Qiji takut dengan udara yang sangat dingin? Gao Qiji masuk ke dalam gua, dan beberapa pelayan pedagang melihat ini, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Melihat Gao Qiji memasuki gua, Chen Ping hanya bisa melambaikan tangannya. Dan berkata, "Kami masuk juga." Dengan masuknya Chen Ping dan yang lainnya, orang-orang mulai memasuki gua satu demi satu. Jalan, mereka akan merasa lebih nyaman. Baru saja memasuki gua, di dalamnya sangat dingin dan gelap gulita. Tetapi setelah berjalan beberapa saat,
Ada kristal es berkilauan yang tak terhitung jumlahnya di dinding gua, dan produk es ini menerangi seluruh gua dengan sangat terang. Gua ini sangat besar, dan memanjang miring ke bawah, meskipun pintu masuk gua tidak besar. Semakin masuk ke dalam, lebih banyak ruang. Semuanya, hati-hati dan waspada. Ada sius di antara orang-orang ini. Chen Ping mengingatkan Liu Ruyan dan Li Yun dengan suara rendah.